Revisi Undang-Undang TNI ini mengacu pada paradigma baru mengenai peran TNI, sehingga TNI diharapkan menjadi alat pertahanan negara yang profesional dan adaptif sesuai dengan kepentingan politik dan harapan masyarakat. Hadirin yang kami hormati, revisi Undang-Undang TNI ini akan mengatur substansi penambahan usia masa dinas keprajuritan dan pengaturan penempatan prajurit aktif di kementerian lembaga. Secara spesifik, revisi ini menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi Bintara dan Tamtama dan hingga 60 tahun bagi perwira serta memungkinkan perpanjangan hingga 65 tahun bagi prajurit dengan jabatan fungsional. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia TNI yang memiliki keahlian khusus dan pengalaman yang relevan dalam jabatan fungsional tersebut. Pasal 53 Undang-Undang TNI mengatur bahwa masa dinas prajurit TNI adalah hingga usia maksimal 53 tahun bagi Bintara Tamtama dan 58 tahun bagi perwira. Meskipun batasan usia ini relevan pada tahun 2004, tinjauan ulang perlu dilakukan mengingat kondisi peraturan yang berlaku saat ini. Terlebih lagi, terdapat ketidaksinkronan dengan batasan usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dan pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Selain itu, peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia menjadi pertimbangan penting. Oleh karena itu, ketentuan batasan usia 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama dan 58 tahun bagi perwira perlu disesuaikan. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia TNI. Perubahan batasan usia pensiun juga diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan keluarga prajurit TNI termasuk kebutuhan tempat tinggal, jaminan kesehatan, dan pendidikan anak. Dengan demikian, perubahan pasal 53 Undang-Undang TNI adalah suatu keniscayaan. Hadirin yang kami hormati, kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian lembaga diakui mengalami peningkatan. TNI memiliki sumber daya manusia yang melimpah, sementara kementerian lembaga seringkali mengalami keterbatasan. Kondisi ini memerlukan solusi untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, perubahan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI menjadi suatu keniscayaan seiring dengan perkembangan lingkungan yang semakin dinamis, baik di tingkat internasional maupun nasional. Serta kebutuhan pemerintahan, penyesuaian Undang-Undang TNI menjadi diperlukan, khususnya terkait peran prajurit TNI di kementerian lembaga. Meski demikian, sejalan dengan adanya kebutuhan nyata di masyarakat untuk mengatur suatu masalah dan merespons terhadap aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi kalangan internal TNI, penempatan prajurit TNI di kementerian lembaga seyogyanya sejalan dengan prinsip profesionalisme TNI. Saat ini, sejumlah perwira TNI menduduki jabatan di berbagai kementerian dan lembaga sipil berpotensi menimbulkan beberapa persoalan dan berpotensi mengaburkan garis demarkasi antara fungsi militer dan sipil. Oleh karena itu, penempatan prajurit TNI di kementerian lembaga sipil dengan pemberlakuan mekanisme pengaturan terbatas menjadi sebuah aspirasi yang patut diperhatikan. Sikap ini sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Kebutuhan, nilai-nilai, serta kebiasaan masyarakat menjadi alasan utama mengapa suatu undang-undang perlu dibuat atau diubah. Hadirin sekalian, demikian penjelasan DPR terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia. Sebelum mengakhiri keterangan ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, pimpinan DPR RI dan seluruh anggota DPR RI khususnya anggota Komisi 1. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan tugas kenegaraan dan mengembangkan amanat
rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.